Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini saya akan menyampaikan dua ayat dari surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi dibacakan, yang artinya telah dibuat indah bagi manusia untuk mencintai hal-hal yang terkait syahwat, kecintaan terhadap wanita, anak-anak, harta yang melimpah berupa emas, perak, wal khilil musawwamah, dan kuda-kuda tunggangan, wal an'ami wal harth, dan binatang ternak serta ladang ataupun mungkin properti tanah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah perhiasan dunia dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik. Hadirin yang budiman, perkara yang disebutkan di dalam ayat tadi itu merupakan kenikmatan dunia yang semua orang mencintainya. Tidak terbatas siapapun dia. Baik itu orang-orang biasa, orang-orang berilmu, orang-orang yang beriman, mungkin tingkat keimanan yang tebal, ataupun orang-orang yang awam, semuanya sama, mencintai apa yang disebut sebagai perhiasan dunia. Dan hal itu tidak salah, karena Al-Quran sendiri juga mengakui hal itu. Selama hal-hal yang disebutkan tadi itu digunakan secara baik dan didapatkannya juga pun secara baik, yaitu di mana manusia mencintai wanita, kemudian anak-anak, dan harta yang melimpah. Semua orang pasti mencintai hal itu. Harta yang melimpah itu bisa berupa emas, perak sebagai simbol sebuah kekayaan, wal khailul musawwamah, dan binatang tunggangan, ya, kuda tunggangan. Mungkin kalau hari ini bisa kita samakan dengan kendaraan mewah. Semua orang mencintai itu, ya. Dan binatang ternak, wal harth, tanaman ataupun kebun, mungkin properti tanah, orang punya simpanan tanah di mana-mana, semuanya adalah perhiasan dunia, dan itu dibenarkan, ya, di dalam Al-Quran, diakui sebagai sebuah perhiasan. Namun di sisi Allah itu ada perhiasan jauh lebih dari itu. Oleh karena itu dalam ayat berikutnya Allah memerintahkan kepada Nabinya Muhammad SAW, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya, untuk mengatakan apa? Maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku beritakan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya tadi. Lebih baik daripada itu. Lebih baiknya seperti apa? Ya. Dan bagi siapa? Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, maka di sisi Tuhan mereka akan mendapatkan apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga-surga, ya, pemandangan yang indah yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Mungkin kalau ini ada taman, namun di situ ada sungai buatan, tetapi di sisi Allah ini luar biasa. Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Adapun kenikmatan yang tadi di dunia itu yang luar biasa, yang apabila orang mendapatkannya dan menguasainya boleh dibilang telah mendapatkan kenikmatan dunia, itu hanya sementara saja. Paling lama 60-70 tahun. Kalaupun toh usianya panjang sudah tidak bisa menikmati lagi. Ya, karena usia tua itu makan nggak makan sama. Jadi kalau di surga di sisi Allah ini khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Dan supaya mereka juga betah, ya, maka Allah menyediakan apa di surga itu? Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci. Suci ini baik secara fisik dan baik secara akhlak. Luar biasa. Dan ayat ini menggunakan dengan kata jamak. Azwaj itu pasangan-pasangan. Mungkin sekaligus ini memberikan harapan bagi orang-orang yang harapannya pupus di dunia untuk poligami dan tidak tercapai, ya.
Nah, ini ayat ini memberikan kabar gembira, sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka dapatkan di dunia ini. Dan lebih dari itu, waridwanun minallah, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dua kenikmatan yang sifatnya terkait dengan kesenangan manusia, kenikmatan biologis, namun juga ada kenikmatan yang sifatnya spiritual, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis ya, hadis qudsi yang berbicara tentang ketika nanti semua penduduk dunia, penduduk surga berada di dalamnya dan mereka sudah menikmati mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian ditanya, adakah kenikmatan lain yang kalian belum dapatkan? Maka penduduk surga ini heran, kenikmatan apa lagi yang lebih dari ini ya Allah? Ternyata Allah memberikan keridhaan, memberikan izin ridho untuk supaya mereka penduduk surga itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kenikmatan surga ini dalam satu hadis disebutkan la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dan belum terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbayang dalam benak manusia. Adapun kenikmatan yang selama ini kita dapatkan dunia dengan sedemikian rupa, ataupun kita mungkin mengimajinasikan surga seperti batas kemampuan kita berimajinasi, hakikatnya tidaklah demikian. Intinya Rasulullah diperintahkan untuk memberi kabar gembira, kenikmatan itu disediakan kepada siapa? Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bulan Ramadan ini, hadirin sekalian, merupakan salah satu bagian dari wasilah atau media yang Allah sediakan untuk supaya orang-orang bertakwa. Dengan demikian, apabila seorang menjalankan ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan menjadi orang bertakwa, maka mereka akan mendapatkan jaminan dalam ayat ini. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha mengetahui, Maha teliti terhadap semua hamba-Nya. Qul qauli hadza astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.